kembali pulang untukku. Halo guys, sekarang kita berada di Conference Salon Group ya. Nah, sekarang kita langsung bakal masuk aja nih, tanya-tanya ke ownernya langsung. Yuk, kita ketemu sama ownernya. Oke, sekarang aku udah ketemu sama owner dari kedai Gumyak, kedai Guci. Nah, Teh, boleh nggak kita ngejelasin soal perusahaan ini, dari sini, terus profilnya Teh? Perkenalkan, saya Suciati, umur 32 tahun. Langsung ke pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama itu kita mau menanyakan perihal tujuan berdirinya perusahaan itu maunya seperti apa sih? Tujuan perusahaan ini di Gumyak ini itu sama seperti motivasi saya untuk biar masyarakat menengah ke bawah itu merasakan makanan yang enak, yang susah dicari di sini. Jadi mereka nggak usah jauh-jauh buat makan di kota ngabisin waktu. Jadi mereka makan di sini sehingga orang-orang di sini bisa ada lahan untuk bekerja. Lanjut untuk perihal pertanyaan kedua itu perihal target pemasarannya itu apa sih, sasaran pemasarannya? Apa itu masyarakat sekitar sini atau yang lainnya gitu? Target pemasarannya itu untuk menengah ke bawah, dan kalau untuk menengah ke bawah terus untuk pemasaran warga dari sini biar mereka nggak jauh aja makannya. Targetnya itu sih sebenarnya, karena di sini juga kafe-kafe yang enak tempatnya itu belum ada. Untuk perihal omset, kira-kira perusahaan ini ada di kisaran berapa? Kalau omset itu namanya juga usaha, kadang turun, kadang naik. Itu omset 1 bulan itu bisa nyampe lah, alhamdulillah 30 jutaan. Kurang lebih ya. Nah, terus Teh, pertanyaan selanjutnya nih, saya penasaran sama perputaran dananya. Kan kalau usaha kuliner kayak gini kan perputaran dananya cepet banget gitu kan ya? Ya itu gimana Teh kira-kira perputaran dananya? Perputaran dananya itu awalnya dana pribadi dari modal kecil dikumpulin karena memang saya kan suami punya gaji sendiri, jadi saya nggak ngambil modal ini untuk keperluan pribadi. Jadi dari modal itu lebihnya kita putarin tabung dan sampai saat ini seperti itu. Jadi untuk fokus ke perkembangan perusahaannya. Iya. Terus untuk pengunjung per hari itu kira-kira berapa Teh ya? Kalau di hari Jumat Sabtu Minggu itu pengunjungnya itu lumayan banyak, cuman standarnya sih bisa nyampe 30 orang. 30 orang. Terus kalau lokasi yang gimana Teh? Misalnya ada kesempatan untuk mendapatkan lokasi yang lebih strategis gitu. Itu pendapat Teteh gimana? Mau ngambil atau gimana? Kalau untuk dunia usaha pastilah mau nggak mau itu kita harus ngambil, karena biar perusahaan kita itu bisa berkembang. Jadi bakalan saya ambil. Iya, pastinya ya. Iya. Oh iya Teh, nih pertanyaan selanjutnya ya. Cara membuat pelanggan nyaman itu gimana sih Teh? Bikin pelanggan nyaman itu, kalau tempat sih jujur masih belum terlalu nyaman, makanya kita selalu makanya kita kedepannya renov biar mereka nyaman di sini. Tapi kita fokusin itu di menunya dulu sih. Kalau mereka udah menemukan rasa yang enak, pasti mau nggak mau ya bakalan kesini lagi. Terus kita sebagai
penjajah makanan juga dari sikapnya kita ke pelanggan ramah. Kalau mereka tanya langsung welcome, apa yang mesti kita jawab juga baik-baik gitu. Merangkul lah istilahnya. Ya nih, kayak selanjutnya pertanyaan selanjutnya gitu ya. Kayak ada nggak sih visual asset di ini gitu? Apa kayak brosur atau ini apa desain ininya? Visual asset itu dari pertama kita udah tahu sih kita harus punya branding sendiri. Makanya kita langsung namain Dunia, logonya pun kita desain sendiri pakai Photoshop sama suami. Dan sekarang itu kita untuk promosi itu by Facebook sama IG gitu. Untuk mengenai logo nih Teh, kenapa logonya itu pakai logo font doang gitu Dunia, kenapa nggak pakai logo maskot gitu misalnya? Kayak KFC kan logonya Mister ini yang penemunya gitu. Kalau Dunia itu kan ada maskotnya itu yang apa sih, topi koki Iya. topi koki itu. Jadi kita emang masak sendiri, dan Dunia ini artinya dari bahasa Jawa itu rame. Maksudnya apa ya? Saya tahu tuh. Rame guys artinya guys. Rame Artinya guys. Jadi motivasi dan doa. Bagus soalnya. Out of the box itu namanya. Lanjut pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan terakhir, cara pemasaran digitalnya itu gimana? Pemasarannya itu ya by Facebook sama IG aja. Kita sering upload foto di WhatsApp juga, setiap harinya itu kalau ada ini selalu tampilin menu yang ready apa. Makanya kalau bisa, terus yang terpenting sih itu dari rasa dulu. Kalau rasanya udah enak pasti dari bicara ke bicara, orang ngomong ini enak itu sih sebenarnya promosi yang utamanya. Kalau untuk pemasaran offline-nya sendiri gimana? Kan tadi pemasaran online ya. Nah, Kalau offline-nya gimana tuh? kalau offline itu kadang kita open order juga sih, pemasarannya by WA. Itu offline ya apa ya? Enggak, itu online. Kalau offline datang sendiri ya. Offline, iya. Pokoknya yang nggak menggunakan teknologi gitu loh. Main brosur. Iya. Kalau misalnya kayak mouth to mouth promotion gitu, mulut ke mulut gitu. Iya. Terus tetangga gitu ya. Sebenarnya sih promonya kalau offline itu nggak ada. Mereka datang sendiri, nggak tahu. Semuanya dari via Facebook sih sama omongan orang aja. Mungkin dari itu di depan kali ya. Menu gitu kan dipajang menu Iya, gitu ya. iya. Menu sama logo apa? Brosur, maksudnya franchise outlet ya. Terus ini teh perihal tadi kan pemasaran via digitalnya hanya via Facebook dan Instagram ya. Terus teteh nggak tertarik gitu tuh, karena yang sekarang booming itu kan terkadang kalau untuk media pemasaran itu sekarang anak-anak muda itu tentang TikTok. Biasanya kan bikin video FYP gitu tuh. Jadi itu lebih booming lah, lebih tersebarnya luas gitu, bukan hanya di wilayah, itu pun langsung ke seluruh Indonesia gitu tuh. Sebenarnya sih itu udah kita mau kedepannya mau seperti itu, cuma bukan TikTok, YouTube pengennya sih. Jadi selain kita punya menu, kita pengen punya YouTube masak-memasak juga. Jadi ngasih orang saran, trik gimana caranya biar makanannya enak kayak gitu. Sebenarnya pengen kedepannya kayak gitu, cuman masih belum karena kita masih renov dan biar kedainya bisa nyaman. Setelah itu kita mikirnya pemasaran lainnya. Terus teh saya penasaran sih. Saya kan kebetulan saya asli sini ya, saya besar di sini gitu. Ya. Saya mengerti sama behavior sama tingkah laku orang-orang di sini gitu. Yang sangat tradisional dan sangat kental akan budaya kampungnya gitu loh teh. Nah, mereka dengan budaya seperti ini tentunya daya belinya juga rendah dong gitu. Daya belinya rendah. Nah, pertanyaan saya gimana teteh tuh bisa berdiri gitu, mendirikan usaha ini dan bertahan, sementara usaha teteh sendiri kan usaha-usaha modern gitu kan, makanan modern gitu yang disajikan, dan budaya kampungnya bertolak belakang dengan usaha teteh gitu. Budaya kampungnya sangat tradisional gitu. Pertanyaan saya, gimana caranya teteh kayak memberikan
nafas baru gitu ke budaya kampung yang tradisional seperti ini. Makanya awalnya tuh sulit ya di sini itu untuk memperkenalkan makanan yang aneh, yang apa sih ini makanannya, karena semuanya itu nggak ada di sini makanannya, kayak roti john, bakso aci, nggak ada di sini. Tantangan besar sih sebenarnya, tapi balik lagi kalau orang udah mencicipi rasa pertama kali enak, oh kita mengeluarkan menu selanjutnya, pasti di pikiran mereka mindsetnya tuh wah bakalan enak nih, wah bakalan enak. Makanya kenapa kita untuk mengeluarkan menu itu harus tester, harus ngulik lagi beberapa kali makanan itu. Kalau emang udah pas, kita langsung keluarkan menunya. Itu buat ngeluarin satu menu aja bisa nyampe 1 bulan 2 bulan. Karena kita ngulik dulu, ini seperti apa rasanya, campuran ini seperti apa rasanya. Jadi bukan asal untuk menjual makanan enggak. Karena kita pengennya usahanya panjang, nggak mau asal laku aja. Dan akhirnya kan sekarang orang kampung pun makanan yang 20.000 kata orang itu mending nasi padang. Iya, orang pasti kayak gitu ya, Mereka mindsetnya. datang ke sini, cuman kadang orang ini bakso aci kan 20.000, apa sih enaknya gitu kan. Saya kabur Tapi gitu, yang udah mereka rasain, alhamdulillah balik lagi gitu, balik lagi rasa semua. Buat ngasih tahu ini loh makanan yang enak, ini loh yang ada harganya. Pasti. Jadinya makanya belum berani untuk langsung bikin kedai yang mewah, yang luas gitu. Makanya bertahap, awalnya roti john, kita lihat pangsa pasarnya seperti apa, mengenalkan satu produk. Setelah mereka welcome, kita nambah lagi burger. Setelah burger, sop duren, mereka welcome lagi, naik lagi pendapatan kita. Ternyata ada bosannya juga, gimana caranya kita biar omset kita terus stabil, naik nggak turun kan. Makanya kita ngeluarin menu lagi, kalau mereka sudah bosan menu lagi, ngeluarin menu lagi gitu, sampai akhirnya sekarang ada beberapa menu. Terus kalau pasti teh, kalau alasan dasar gitu tuh, kok bisa kepikiran buat perusahaan ini nih? Ya. Sebenarnya awalnya itu memang bukan ke makanan yang bukan ke makanan, tapi kayak beras kayak gitu tuh. Oh, sembako gitu Sembako ini ya. tadinya. Tapi karena modalnya habis, ya udahlah kita buka makanan bismillah. Dan kita buka makanan tuh makanan apa sih yang aneh gitu, yang enak. Ternyata lagi booming-boomingnya roti john, makanya nyoba bikin makanan itu. Terus ini teh, saya mau nanya lagi nih. Jadi mengenai 4 faktor yang sangat berpengaruh dalam perusahaan, itu ada S, W, O, dan T. S itu strength, artinya kekuatan. Nah, W itu weakness itu kelemahan. O itu opportunities, artinya peluang. Dan T itu threat, artinya ancaman gitu ya. Dari keempat itu teh bisa dijelasin gitu. Yang pertama dulu deh, strength, kekuatan perusahaan itu apa gitu, ditonjolin. Yang ditonjolin itu balik lagi sama rasa, kekuatannya, terus sama harganya yang murah. Kenapa murah? Karena balik lagi kita kan bukan strateginya ya, targetnya itu kalangan menengah ke bawah, tapi rasa enak. Terus kalau kan Teteh tadi menekankannya kepada rasa aja ya. Untuk faktor yang lainnya seperti misalnya afeksi gitu, kayak nilai emosional gitu, keterhubungan pelanggan dengan tempat ini gitu. Gimana Teteh memperhatikan itu juga nggak? Gimana? Kayak misalnya ada nilai emosional, kayak ada ikatan batin gitu loh. Ada, jadi kalau ke tempat ini ingat sama kejadian apa gitu, seneng atau gimana gitu. Nggak tahu ya, itu belum ada kayaknya. Oh, buat konsumennya ya? Iya, buat konsumen. Kalau konsumen sih mereka kangen sama rasanya sih, kayak ke
kemarin aja kita kan tutup 1 bulan. Kapan nih buka? Ya, mereka kangennya sih momennya itu rasanya aja sih, karena di sini jajanan yang di Punyak ini nggak ada, di kedai-kedai lain nggak ada. Jadi kayak Punyak itu mempeloporin makanan yang aneh. Pernah ngeliat ada yang pacaran gitu ya, terus ada momen gimana bisa pacaran gitu? Ada sih kayaknya. Nah itu romantis gitu maksudnya. Suap-suapan. Oh iya gitu. Jadi kenangan itu. Iya. Itu bisa jadi nilai ya teh untuk ini urusan ini bener yang kayak gitu. Iya, suap-suapan. Waktu itu divideoin sih sama karyawan, cuman kata saya tuh ya udahlah biarin aja. Yang penting mereka udah halal, kayaknya udah suami istri. Iya. Nah terus yang kedua itu weakness. Nah kelemahannya itu apa teh untuk perusahaan ini sendiri teh? Kalau kelemahannya itu di ini sih ya, di karyawan kelemahannya. Karyawan. Susah banget cari karyawan yang sesuai dengan ekspektasi saya, kayak rajinnya, kayak uletnya, kayak nggak usah disuruh pun mereka jalan. Itu susah. Mau kita ngasih gaji atau bonus tetap aja. Saya kan udah 3 tahun ini udah ganti 5 sampai 6 karyawan. Itu susah nyari karyawan. Kekurangannya itu karena kalau karyawannya udah keluar kita harus training lagi. Itu yang bikin kitanya capek mau melakukan hal yang kedepannya, karena karyawannya keluar jadi terhambat lagi, mundur lagi karena kita harus training lagi gitu. Karena kan fokus saya ini sebenarnya menciptakan menu. Kalau untuk yang masak itu ada lagi, karena udah menunya tuh saya udah resepkan, jadi tinggal bikin cemplung gitu. Terus yang ketiga nih, faktor ketiga teh, opportunities, peluangnya apa di sini? Peluangnya itu sebenarnya kalau di sini agak susah gampang ya. Peluangnya itu di sini ya nggak ada makanan yang bisa nyamain di sini. Oh iya. Kedai kayak roti john, banyak orang yang setelah booming roti john di sini, yang mini kita banyak mereka bikin, tapi tetap nggak sama rasanya gitu sama kita. Terus kayak bakso aci mereka bikin, tapi tetap nggak sama rasanya. Jadi peluangnya itu sebenarnya gampang-gampang susah. Nah terus yang terakhir nih teh, treat itu ancaman kan ya? Nah ancaman itu bisa jadi saingan gitu Iya. artinya teh. Kalau saingan tuh banyak yang tadi saya ceritain, jarak dari sini aja beli di kita, ternyata dia mau ngerasain apa sih yang di dalamnya ini, apa sih isinya, apa sih, ternyata mereka buka. Oh gitu, impostor itu ya? Iya. Dia impostor. Kayak roti kukus kan di sini adanya kan cuma di sini roti kukus. Kalau di Serang mungkin banyak, kalau di kota banyak. Kalau di kampung saya yang mempelopori roti kukus. Nanti mereka nyari ada lagi yang jualan, tapi beda. Makanya itu kalau kayak roti itu sebenarnya aset yang jual sama rasa itu. Jangan sampai baik karyawan bisa gitu. Resepnya, belinya di mana itu cukup saya yang tahu. Itu yang megang kendali itu sebenarnya saya. Ya kita sendiri gitu. Iya, rahasia dapur itu. Iya, makanya harus hati-hati walaupun karyawannya baik atau apa, jangan sampai kita loss gitu. Banyak yang ngikutin, tapi memang bakalan turun karena harga mereka itu murah. Kayak kita harganya 10.000, mereka jual 15.000 dua. Kelihatan tuh kan berteman di Facebook kayak gitu, kelihatan tuh wah ada yang nyaingin nih, agak turun pendapatan kita di roti kukus. Mereka pesan tuh yang murah itu, tapi nanti seminggu atau 2 minggu pasti balik lagi ke kita gitu. Jadi saya sekarang tuh udah bisa mengenal, udah ancamannya cuman beberapa saat aja. Kalau mereka tetap
rasanya enak kita pasti balik lagi. Makanya kita sekarang mengikat customer itu dengan rasa. Oh iya Teh, untuk kedepannya nih apa sih yang difokusin dari perusahaan ini, kayak apa, bangunan atau dari segi menu atau di mana gitu yang difokusin Kalau Teh? difokusin itu awalnya itu kan cuman makanan yang cemilan-cemilan. Nah sekarang mau ngefokusin tuh ke catering gitu ke depannya, karena nanti bakalan ke pangsa pasarnya catering. Kalau yang seperti ini kan kayaknya udah banyak ya di mana-mana pilihan. Tapi kalau catering itu emang lumayan pendapatannya ketimbang yang seperti ini. Jadi kalau di sininya sepi, semoga naik di pendapatannya di catering. Kadang gitu, catering tinggi, waktu corona ini sepi, ini rame, catering sepi gitu. Karena setiap momen itu saya analisa di 3 tahun ini, setiap bulan itu ada momen-momennya. Momen kayak gini, kayak Idul Adha, pasti sepi. Tapi catering ada aja pemasukannya. Jadi nggak menyasar di kafe-kafe yang menyediakan makanan ringan, tapi catering juga. Tadi saya mau nanya tapi udah dijawab sih tadi. Perihal ini sih kan perusahaannya udah cukup lama, terus ada nggak sih perbedaan antara waktu sebelum pandemi sama sekarang yang saat pandemi gitu? Tapi kayaknya udah dijawab deh tadi termasuk. Kayaknya mah kalau ini nggak ngaruh ya, alhamdulillahnya. Waktu itu sih cuma ngaruh, waktu itu ngaruh tuh sebelum bulan puasa itu ngaruh. Tapi gimana caranya, lagi-lagi kita punya analisa sendiri. Kalau turun gimana caranya kita up, ya open order. Mau nggak mau kita door to door. Jadi karyawan keluar semua. Kita open order jam 4 nganter kemana-kemana, ya alhamdulillah naik lagi, stabil lagi gitu. Oh, nggak pakai metode yang kayak kita pasang brandingnya buy one get one gitu tuh? Kalau itu belum sih, karena harganya itu di kita masih belum ngambil keuntungan begitu mahal. Karena balik lagi, kita mau pangsa pasarnya menengah ke bawah untuk saat ini. Tapi nggak tahu nih kalau udah rame kafe, udah kelihatan bagus tempatnya, mau nge-up itu kan enak ya. Cuman agak dari orang tuh agak kasihan sebenarnya, karena balik lagi biar orang yang nggak mampu bisa ngerasain makanan dan itu bikin amal buat kita. Kalau mau nyari uang, ya strateginya kita keluar di daerah ke kota. Gitu. Mungkin ada sedikit pertanyaan lagi dari sini Teh. Kira-kira ada nggak sedikit motivasi gitu buat anak-anak lain atau pengusaha-pengusaha lain, calon-calon pengusaha lain yang sedang merintis gitu Teh, biar tetap semangat menjalankan usahanya? Motivasinya itu harus bisa baca peluang sama banyakin ini sih sebenarnya, banyakin belajar motivasinya. Terus baca peluang, apapun juga bisa kalau kita tekuninya dengan benar-benar. Kayak kita mau ngeluarin satu menu, jangan langsung kita keluarin, kita rasain dulu, karena itu bakalan jadi aset sebenarnya kita. Kebanyakan sekarang ini orang-orang tuh ngelihat, ih ini rame, ikutan cobain tapi mereka nggak terjun dulu, maka belinya di mana, ngorek-ngorek dulu kayak resepnya seperti apa, yang pakai ini enak apa enggak, itu mereka sebenarnya kurang di situnya. Makanya kenapa banyak yang jualan cuman pertamanya rame karena itu aneh, tapi setelah itu udah hilang karena mungkin rasanya juga. Terus nggak ada yang nggak mungkin sih, saya juga nggak tahu kalau ini bakalan seperti ini, karena tetap aja usaha terus ngeliat pangsa pasar. Kalau emang turun omset ya apalagi kita harus muter, harus kreatifnya harus digali lagi. Halo, gimana nih guys videonya? Nah, videonya udah selesai ya.
sekarang kita pindah ke kesimpulan. Jadi kesimpulan dari video ini adalah yang pertama, usaha itu selalu ada pasang surutnya guys. Usaha itu nggak bisa selamanya meningkat dan nggak juga selamanya menurun. Ya jadi dalam berusaha itu kita harus sabar ya pastinya, jangan mudah menyerah dan harus terus belajar. Jangan mau ketinggalan sama orang lain ya guys, biar usaha kita itu terus kop sama zaman dan terus maju guys. Nah, terakhir kita harus terus kreatif dan inovatif dalam usaha guys. Jadi jangan mentang-mentang usaha kita sudah berkembang berarti kita berhenti untuk menjadi kreatif dan inovatif, itu salah. Kita harus selalu produktif dan punya ide-ide yang out of the box supaya usaha kita itu maju terus. Nah, udah sekian dari kami. Terima kasih. Tetap semangat ya.